Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, Bolo, di kesempatan hari ini saya berada di Kecamatan Dader, tepatnya berada di Desa Karangsono. Ya, tujuan kita menuju ke Desa Karangsono itu nanti kita masuk ke dalam sana, Bolo. Dan di Desa Karangsono ini, di Desa Karangsono sini itu jalannya itu dibuatkan gapura yang sangat megah sekali. Dan saya itu berada di jalan penghubung antara Kecamatan Dader dan Kecamatan Ngasem. Kalau kita ke timur sana itu adalah Kecamatan Dader. Dan kalau kita ke barat sana itu yaitu arah menuju ke Kecamatan Ngasem. Dan jalan ini kalau kita menuju ke arah Ngasem sana itu, di mana di sana juga ada salah satu wisata kebanggaan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Itu arahnya ke sana, Bro. Tapi nanti saya akan masuk ke lokasi Desa Karangsono, di mana Desa Karangsono itu ada beberapa cerita tokoh, yaitu Mbah Buyut Kaki Saleh. Tetapi saya juga akan menceritakan beberapa tahun yang lalu, mungkin di antara tahun 2015 kurang lebih itu, di lokasi makam Mbah Kaki Saleh itu ada suatu peristiwa, Bolo. Seperti apakah peristiwa itu, cerita peristiwa itu? Yuk, next kita akan menuju ke lokasi tempat makam Mbah Buyut Kaki Saleh.
Ya Bolo, sekarang saya sudah berada di depan gapura atau pintu masuk untuk menuju ke tempat makam Mbah Buyut Kaki Saleh. Tempat pepunden makam Mbah Buyut Kaki Saleh itu berada di tempat makam umum di Desa Karangsono sini Bolo. Yang dimana tempat makam umum di Desa Karangsono ini yang saya datangi ini tergolong, dipercaya warga di sekitaran sini itu tergolong tempat yang sangat wingit sekali. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang janggal atau nggak masuk logika itu terjadi di sini. Dan alhamdulillah dari referensi cerita atau informasi tempat Mbah Kaki Saleh itu, saya itu ditemani oleh seorang warga di Desa Karangsono ini sini sendiri yang memberikan informasi kepada tim Sang Pejalan Sunyi. Ini ya Bolo, yaitu subscriber saya yang memberikan informasi tentang lokasi Mbah Buyut Kaki Saleh itu. Wami sampean gadah musa wong kula niki nate nek waune bangkel teng pabrik tahu. Story kajeng ngoten to. Lah terus ngenyak kalih kula. Lah kula niki serengan tiban sak blebek ngono langsung bangkrut kok. Nggih mriki katuti sak blebek kajeng. Blebek kajeng. Kajeng utamane sakmene nggih sakmene diloken teng bangkel. Zaman biyen kan mboten nanten sepeda motor iki sepeda ontel nggih to ditotol dhuwur niku lho Pak. Oh nggih. Nggih namine bangkel itu stok ngene perusahaan tahu. Non, nggih katutan dipekno. Lha mutu Pak iki sabun tahu nu ya dinyek ngene. Bane wong bangkelane ya to bocah. Ya Bolo, langsung saja kita menuju ke tempat makam Mbah Buyut Kaki Saleh. Dan saya juga memberikan informasi kepada bolo-bolo, kepada dulur-dulur untuk apa ya, cara berpikir kita atau cara akal logika kita bekerja atau memakai nalar. Monggo nanti jenengan bisa mensikapi tentang cerita-cerita di area lokasi sini. Tadi kita mendapatkan cerita dari salah satu warga di Desa Karangsono sini. Dan saya juga memberitahukan kepada semua penonton Sang Pejalan Sunyi, dari nama beliau itu adalah ada sebutan kaki. Kaki itu bukan dalam arti mungkin kaki untuk berjalan, itu bukan ya Bolo. Kaki itu adalah sebutan seorang tokoh. Kalau mungkin kalau jenengan punya keluarga yang sudah tua atau mungkin mbah, kalau laki-laki itu kan disebutnya itu kan aki-aki. Tetapi kalau ditokohkan itu kaki. Sering sekali kita itu menjumpai dimanapun tempat makam-makam yang disakralkan atau diwingitkan atau ditokohkan itu yang memakai gelar kaki. Kaki itu adalah sebutan tokoh yang berjenis kelamin laki-laki. Itu ya Bolo. Nah ini adalah tempat makam beliau yang tersebut Kaki Saleh, yang dibuatkan cungkup atau rumah pendopo seperti ini. Sangat sederhana sekali tapi bagus. Dan di samping makam Mbah Buyut Kaki Saleh
itu juga terdapat pohon mungkin yang sudah langka. Ini pohon yang bernama pohon mojo yang rasanya pahit, yang banyak sekali kita dengar cerita dari nama kerajaan Majapahit. Itu dulunya adalah hutan yang banyak pohon mojonya ini bolo. Biasa kalau pohon ini yang sekarang kita jumpai itu banyak di hutan ataupun di makam yang biasanya itu yang memiliki cerita angker atau wingit bolo. Ya bolo, kita tinggalkan makam Mbah Kaki Saleh. Saya akan melanjutkan ke topik cerita yang saya sebutkan di awal, yaitu di sekitaran tahun 2015 di Kabupaten Bojonegoro lagi tenar-tenarnya, lagi senter-senternya, yaitu tentang tempat pencarian sumber minyak bumi. Mungkin di desa-desa jenengan pernah terjadi pencarian sumber minyak itu. Nah, di lokasi sini itu pernah terjadi bolo, yaitu ketika satelit luar angkasa sana itu melihat di lokasi sini itu, ternyata di lokasi makam umum sini itu terdapat ladang minyak yang sangat besar sekali bolo. Setelah satelit mendeteksi ternyata di lokasi makam umum sini itu terdapat sumber minyak bumi yang sangat melimpah, para petugas pencari data-data sumber minyak bumi itu langsung bergegas ke arah sini dan mendeteksi. Sudah kita tahu kalau biasanya mendeteksi itu dari cara lewat komputer atau dengan cara apa saja, tapi yang jelas sudah alat-alat canggih sudah dikerahkan di sini. Ternyata titik untuk pengoboran dari sumber minyak bumi di sini itu di samping ya masih termasuk di area makam sini bolo. Yang sekarang warga di sini itu memberikan tanda, ditandai makam yang atasnya dikasih seng bolo. Ini di depan saya ini terdapat makam yang atasnya dikasih seng yang sangat sederhana sekali. Dan di tempat makam inilah titik tempat yaitu sumber minyak bumi berada. Ketika para petugas sudah mendeteksi tentang adanya sumber minyak bumi di sini, para petugas itu meluncur ke sini dan mendeteksi memang benar adanya. Ketika ada pengetesan ulang, yaitu lewat komputer mungkin ya. Tetapi
para petugas itu tidak berani untuk melanjutkan bolo. Banyak informasi yang saya dapat ya bolo. Tadi dari subscriber saya itu Mas Dani itu memberikan informasi kepada saya bahwa di titik tempat yang dipercaya ini adalah terdapat di bawah sini itu terdapat banyak sekali minyak bumi di sini. Ternyata ketika dilihat satelit itu ternyata masih ada mayatnya bolo. Mayatnya itu yang konon katanya kalau dilihat dari komputer itu terlihat masih utuh. Sehingga para petugas yang mendeteksi atau mencari sumber minyak bumi itu tidak berani melanjutkan bolo. Sebab yang konon katanya itu dari lewat satelit terus disalurkan di komputer itu terlihat sangat jelas sekali. Katanya masih ada mayat yang utuh, mayat yang masih utuh. Kita gambarkan kalau kita biasanya itu mendengar di daerah-daerah Anda kalau mendengar ada mayat yang masih utuh, biasanya yang konon katanya semasa hidupnya itu kalau tidak orang sakti ataupun orang yang terkenal saleh, atau mungkin kalau di masa lampau mungkin tergolong beliau seorang wali. Mungkin itu bolo. Dan referensi yang kami dapat tadi baru saja makam yang ada sengnya ini, beliau itu terkenal adalah yang bernama Mbah Jenggot. Allahu alam, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa saja, mungkin ini juga pelajaran saya dan tim Sang Pejalan Sunyi. Mungkin kalau jenengan itu kalau ngibadah dengan secara ikhlas, mungkin itu akan terjadi bolo. Next kita tinggalkan tentang cerita Mbah Jenggot ini. Yuk kita juga akan menceritakan lagi tentang sebuah kisah atau cerita, walau ini terkadang itu hanya sebuah isapan jempol belaka bolo, hanya sebuah mitos belaka, atau ya mungkin hanya sekedar cerita-cerita tambahan di lokasi di sini. Tetapi banyak sekali warga itu memberikan informasi-informasi itu, yaitu tentang cerita banyaknya pepohonan di lokasi sini, di lokasi makam umum di Desa Karangsono sini. Kalau ada yang roboh, itu warga di sini itu tidak berani, walaupun hanya mengambil batangnya ataupun pangnya, sekecil apapun warga di sini itu tidak ada yang berani bolo. Sebab pernah terjadi itu juga tidak lama, mungkin 1 tahun yang lalu itu pernah terjadi, ada warga yang kurang percaya tentang hal-hal gaib, hal-hal mistis seperti itu. Tetapi ketika warga itu melakukan atau tidak percaya dan warga itu mengambil sebatang pohon di sini, ada pohon yang roboh di sekitaran sini, itu pohon jati yang roboh. Sudah diperingatkan sama warga yang lain tetapi tidak menggubris. Dan itu terjadi dari cerita peristiwa ini. Mulai sekarang, dari setelah peristiwa itu terjadi ya bolo, itu mulai berkembang lagi tentang cerita-cerita menambah mistisnya atau gawatnya di lokasi sini, yaitu warga yang mengambil pohon jati yang roboh itu ternyata umurnya atau usianya itu
tidak lama Bolo. Yaitu pertama warga itu sakit dulu, setelah sakit itu meninggal dunia. Allahu alam ya Bolo, semua itu juga sudah garis hidupnya beliau, sudah kodratnya beliau meninggal kok pas tepaan habis mengambil kayu di sekitaran sini. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa warga di sekitaran sini tetap mengait-ngaitkan tentang gawatnya di lokasi sini. Ya Bolo, saya mengimbui suatu cerita lagi, yaitu beberapa bulan kemarin itu juga terjadi lagi tentang cerita ketika ada penjual bakso atau penjual pentol itu melintas di gang atau pintu masuk menuju makam sini ya Bolo. Ternyata itu dan itu peristiwa itu terjadi di saat menjelang maghrib. Warga di sini itu jarang yang lewat. Tetapi penjual bakso atau pentol itu melihat anak kecil yang banyak sekali dan membeli bakso itu. Setelah itu tukang bakso itu mungkin hampir dari separuh dari dagangannya itu hampir habis ketika diborong anak kecil di sekitaran sini. Tetapi anehnya ketika orang penjual bakso atau pentol itu ketika sudah jauh dari lokasi makam sini, ternyata uangnya itu menjadi daun Bolo. Tetapi setelah terjadi itu, yang konon katanya tukang penjual bakso atau pentol itu besok harinya itu dagangannya itu sangat laris sekali. Inilah cerita-cerita mistis atau cerita goib yang tadi saya ceritakan, yang mungkin tidak bisa dinalar atau dilogika, tetapi memang warga di sini itu meyakini bahwa itu peristiwa itu pernah terjadi di area makam sini Bolo. Ya itulah Bolo, sedikit kisah ataupun cerita tempat makam umum yang berada di lokasi Desa Karangsono sini, yang terdapat makam seorang tokoh yang bernama Mbah Buyut Kaki Saleh. Dan tadi cerita-cerita tadi itu terjadi sekitaran di tahun lalu, dan terjadi gagalnya pengeboran minyak di sini itu ya di sekitaran tahun 2015-an itu Bolo. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum saya pamit atau undur diri, mungkin jika ada di narasi cerita saya yang kurang berkenan atau yang kurang pas bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, saya pribadi memohon maaf beribu maaf, dan saya pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.